malam hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebentar saya mau share dulu. Oke, kita sudah belajar tentang mengalami pemulihan terus-menerus. Dan kita sudah belajar minggu lalu ada orang-orang yang bisa menolong kita sehingga kita bisa mengalami pemulihan terus-menerus secara bersama-sama. Nah, kita sudah belajar bahwa kemarin kita belajar ada keluarga rohani dan ada keluarga jasmani. Keluarga jasmani masing-masing punya keluarga, masing-masing punya orang tua, punya pasangan hidup, punya anak-anak, ada keluarga inti itu namanya. Nah, di samping kiri kanan kita, atas bawah kita ada juga keluarga-keluarga jasmani yang lain. Nah, digabung di dalam darah Yesus menjadi keluarga rohani. Ada orang tua rohani, ada juga penjaga saudara atau brother keepers, ada orang yang kita tolong untuk bertumbuh menjadi murid Kristus. Nah, saudara, kalau kita mau mengalami pemulihan yang terus-menerus, ini harus terjadi di dalam keluarga kita, dan kita juga memberi pengaruh kepada keluarga-keluarga yang lain. Tidak ada pemulihan yang kuat tanpa dimulai dalam sebuah keluarga. Apapun lembaga di dalam dunia ini, itu sangat ditentukan oleh keluarga. Ketika keluarga hancur, maka bangsa juga bisa hancur. Ketika keluarga hancur, gereja juga bisa lemah, bisa hancur, walaupun kita percaya bahwa gereja Tuhan tetap akan berdiri, tapi gereja lokalnya tidak menjadi kuat. Kenapa? Karena keluarga-keluarganya menjadi lemah. Jadi intinya, saudara, bahwa pemulihan itu harus dimulai di dalam keluarga kita. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan kita dengan pasangan hidup kita, bagaimana hubungan anak dengan anak, nah mulai di antara keluarga inti. Sebab kalau itu tidak terjadi, apapun yang dilakukan di dalam keluarga rohani tidak akan tahan lama dibawa masuk ke dalam keluarga jasmani. Itu sebenarnya penting sekali pemulihan harus dimulai juga di dalam keluarga jasmani. Nah, pertanyaannya yang mana lebih dulu, bisa dimulai dari keluarga jasmani, bisa juga dimulai dari keluarga rohani. Tapi dua-duanya harus berjalan bersama-sama, tidak bisa salah satu dihilangkan. Keluarga rohani dipulihkan, keluarga jasmani tidak dipulihkan, tidak bisa. Keluarga jasmani dipulihkan, keluarga rohani tidak dipulihkan, juga tidak bisa. Jadi dua-duanya harus berbarengan bersama-sama. Nah, saudara, mulai malam hari ini kita mau belajar lebih spesifik lagi, apa saja yang harus terjadi dalam rumah tangga kita, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga terjadi pemulihan demi pemulihan. Nah, ada 4 perkara utama yang harus kita hidupi di dalam keluarga jasmani dan keluarga rohani. Nah, dari mana ini bisa menjadi contoh untuk kita bisa pelajari bersama-sama? Kita bisa belajar dari kehidupan Yesus sendiri. Karena Yesus juga punya keluarga jasmani, tapi Yesus juga punya keluarga rohani. Masih ingat ketika dia umur 12 tahun dibawa ke Bait Allah, nah dalam perjalanan pulang, ayah jasmaninya Yusuf dan Maria berjalan tanpa menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Sampai mungkin sudah luar kota, mungkin tempat persinggahan, baru mereka menyadari bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka kembali lagi ke Yerusalem dan ketemu dengan Yesus di Bait Allah sedang diskusi dengan para tokoh-tokoh agama yang ada di Bait Allah. Lalu orang tua jasmaninya mengajak pulang, lalu Yesus bilang gini, tidak tahukah kamu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku? Padahal Yusuf bapak jasmaninya, tapi dia sebut rumah Bapakku. Berarti ada 2 keluarga yang Yesus ada, yaitu keluarga jasmani, yang dimana orang tuanya adalah Yusuf dan Maria, dan mungkin dengan saudara-saudara yang lain. Lalu ada keluarga rohani, yaitu Bapak yang menjadi
Bapaknya. Nah, kita perlu belajar contoh Yesus supaya kita bisa praktekkan di dalam keluarga jasmani maupun keluarga rohani. Nah, saudara, ini ada 2 ayat dengan 2 kisah yang berbeda, dengan 2 peristiwa yang berbeda. Di Matius pasal 3 ayat 17, yaitu ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan ketika Yesus keluar dari air, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, saudara, ada statement yang terdengar dari sorga. Saya tidak tahu apakah Yohanes Pembaptis dengar secara jelas, atau dia cuma dengar bunyi, tetapi firman Tuhan bilang bahwa Yesus mendengar suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, saudara, ini peristiwa yang pertama di mana Bapa menyatakan identitasnya, menyatakan siapakah Yesus bagi keluarga rohani. Nah, peristiwa yang kedua adalah ketika terjadi di Matius 17 ayat 5, ketika Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus pergi ke atas gunung. Dan mereka berdoa bersama-sama. Yesus lebih maju mungkin ke atas, lalu 3 muridnya kumpul bersama-sama, dan ketika itu mereka bertiga melihat ada 2 orang perjanjian lama yang ada bersama-sama dengan Yesus. Yang pertama adalah Musa dan yang kedua adalah Elia. Lalu muridnya bilang, Guru, lebih baik kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, waktu terjadi itu, ada firman Tuhan bilang, dan tiba-tiba ada awan dan terang menaungi mereka. Dalam hal itu dengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kalau kita lihat 2 kali Bapa menyatakan itu. 2 kali Bapa menyatakan kepada Yesus, yaitu peristiwa ketika Yesus keluar dari baptisan air, dan yang kedua ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan kalau kita lihat perbedaannya di Matius 3:17, ada 1 kata yang kurang, yaitu dengarkanlah dia. Tapi di Matius pasal 17 ayat 5 ada dengarkanlah dia. Nah, kita akan belajar ini, apa yang terjadi, apa yang dimiliki oleh Yesus di dalam keluarga rohani, yang nanti kita juga pelajari di dalam keluarga jasmani Yesus sendiri. Nah, sekarang kita masih fokus kepada keluarga rohani Yesus ya. Nah, kita mau bedah ini dari Matius pasal 17 ayat 5. Karena tadi kita lihat dari Matius 3 ayat 17 ada 1-2 kata yang kurang, yaitu dengarkanlah dia. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini kita bisa menemukan ada 4 perkara utama yang harus kita miliki dan harus kita hidupi. Lalu bukan hanya buat pribadi kita, tapi kita juga bagikan kepada anggota keluarga kita, dan kita hidupi dalam keluarga jasmani, lalu kita juga bagikan ke keluarga rohani, atau dimulai dari keluarga rohani, lalu masuk kepada keluarga jasmani, atau berjalan bersama-sama. Keluarga rohani mempraktekkan ini, keluarga jasmani juga mempraktekkan ini. Nah, yang pertama, saudara, adalah kata anak. Inilah anak. Nah, jadi Bapa berkatalah, inilah anakku, anakku yang kukasihi, berarti Bapa memberikan identitas kepada Yesus. Inilah anakku, inilah anakku. Nah, saudara, kita sudah belajar beberapa bulan yang lalu tentang identitas. Ketika kita tidak punya identitas sejati, maka kita akan cari identitas yang palsu, yang kita anggap jadi sejati. Nah, saudara, kita mesti hidup dengan identitas sejati, identitas yang benar. Nah, minggu depan kita mulai bedah secara satu persatu. Tapi yang pertama, perkara pertama yang penting yang harus kita hidupi adalah identitas sejati ini. Ya, identitas sejati. Yang kedua adalah yang kukasihi, yang kukasihi. Jadi Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang dikasihi, yang kukasihi. Apa maksudnya ini? Yang kedua adalah kasih tanpa syarat. Keluarga harus mulai mempraktikkan kasih tanpa syarat. Hubungan suami istri harus berdasarkan kasih tanpa syarat. Hubungan orang tua dan anak harus berdasarkan kasih tanpa syarat. Nah, kalau
tidak didasari dengan kasih tanpa syarat, masing-masing memberi syarat, ini berbahaya sekali. Keluarga diambang kehancuran. Kalau dia baik, baru saya baik. Kalau dia tunduk, baru saya mengasihi. Kalau dia mengasihi, baru saya tunduk. Makanya banyak keluarga diambang kehancuran karena memperdebatkan siapa yang dulu lebih tunduk, dia atau saya mengasihi. Antara suami istri saling menuntut pakai firman Tuhan. Tapi kalau masing-masing berdasarkan kasih tanpa syarat, tidak lagi diperdebatkan entahkah tunduk, entahkah mengasihi, enggak. Kenapa? Karena kasih tanpa syarat. Misalnya saya kasih contoh, seandainya suami tidak mengasihi istri, tapi istri mengasihi tanpa syarat, maka istrinya tidak peduli. Suaminya mengasihi atau tidak mengasihi, dia tetap mengasihi suaminya tanpa syarat. Begitu juga dengan istri, ketika istri tidak tunduk, suami mengasihi dengan tanpa syarat, dia tetap mengasihi istrinya. Nggak nuntut, kamu dulu tunduk, saya akan mengasihi, atau kamu mengasihi dulu, saya baru tunduk. Nggak bisa. Kenapa? Karena dilandaskan dengan kasih tanpa syarat. Nah, sekali lagi, saudara, ini perlu dibangun. Kalau kita tidak bangun dari sekarang, maka kita sedang memberi model yang salah kepada generasi kita selanjutnya. Nah, saudara, saya concern ini supaya dalam keluarga rohani kita dan keluarga jasmani kita dibangun berdasarkan kasih tanpa syarat. Yang ketiga adalah berkenan. Kepadanyalah aku berkenan. Nah, apa maksud perkataan Bapa kepada Yesus, kepadanyalah aku berkenan? Nah, maksud yang ketiga adalah Bapa memberikan afirmasi tentang potensi, tentang karunia, tentang talenta, tentang apa yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Makanya Bapa berkenan kepada Yesus. Apalagi Yesus hidup berdasarkan potensi yang Tuhan Bapa, Tuhan Allah berikan kepadanya. Jadi juga kita akan belajar tentang afirmasi. Sudah terlalu sering orang tua, suami istri, orang tua dan anak-anak bukan lagi memberikan peneguhan, tapi mulai saling menghakimi satu dengan yang lain. Nah, saudara, ini perlu kita ganti. Bahasa keluarga kita adalah bahasa kasih. Tindakan kita adalah tindakan yang membangun satu dengan yang lain, bukan menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah, ini perlu kita bangun sekali lagi. Nah, yang keempat, saudara. Yang keempat adalah dengarkanlah dia. Maksud Bapak adalah kalau seandainya suara ini didengar oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes pada waktu itu, Bapak memaksudkan supaya 3 muridnya dengarkan Yesus. Nah, kenapa, saudara? Karena Bapak sudah memberikan otoritas moral kepada Yesus. Nah, kita perlu praktekkan ini di tengah-tengah keluarga kita, supaya kita punya otoritas moral. Nah, mungkin saudara catat aja dulu, karena ini nggak bisa dijelaskan satu persatu malam ini. Ini hanya view saja secara umum, nanti ke depannya kita akan bahas satu persatu. Jadi ada 4 perkara penting yang harus kita praktekkan di dalam keluarga rohani dan keluarga jasmani. Yang pertama adalah identitas, yang kedua adalah kasih tanpa syarat, yang ketiga adalah afirmasi potensi, dan yang keempat adalah otoritas moral. Nah, sekarang kita mau menyelidiki tentang keluarga jasmani Yesus. Apakah keluarga jasmani Yesus secara umum juga melakukan ini, keempat hal ini? Nah, kita lihat ya, bagaimana keluarga jasmani Yesus. Nah, saudara, menurut hukum Yahudi, usia seorang anak digolongkan dalam 8 tahapan. Dalam bahasa Ibrani-nya Yelet, usia bayi, Yonek, usia menyusu, Olel, lebih tua lagi dari menyusu, 4 gemul, usia disapi, lalu 5 tahap, usia mulai berjalan, 6 ulem, anak-anak, 7 naar, mulai tumbuh remaja, dan 8 bahar, usia remaja. Nah, ini hukum Yahudi. Kenapa? Karena di usia remaja itu biasanya
Kalau sekarang sudah berubah usianya ya. Dulu usianya waktu zaman Yesus 12. Nah, usia 12 itu usia remaja yang diumumkan oleh orang tuanya bahwa ini anakku sudah dewasa. Nah, usia remaja ini berarti dia sudah bisa apa ya? Sudah bisa melakukan tanda kutip hukum-hukum Taurat ya dan sebagainya. Nah, dari catatan tentang kehidupan Yesus dalam Injil, kita hanya membaca 3 klasifikasi yang dimuat, yaitu bayi, yelet, usia disapi, gemul, ketika ia diserahkan di bait Allah, ya, di hadapan Simon dan Ana, dan remaja, ya, Bahar 12 tahun, ketika Yesus diajak Yusuf dan Maria, kedua orang tuanya ke Yerusalem. Nah, saudara, setelah itu, setelah umur 12, yaitu masuk 13, kita nggak tahu. Karena tidak secara tertulis dengan jelas dituliskan di Alkitab. Munculnya Yesus di usia 30 tahun ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ada pertanyaan dari banyak orang, bahkan ahli teolog juga membahasnya. Kemana di usia itu? Usia umur 13 sampai umur 30 tahun, kemana Yesus? Nah, ada satu buku yang dianggap sebagai sebuah kebenaran pada waktu itu, tapi buku itu tidak berdasarkan kebenaran. Kenapa? Karena buku itu menulis cerita tentang tahun-tahun yang hilang dari Yesus, yaitu usia 13 sampai menjelang 30. Nah, buku itu menuliskan bahwa Yesus pergi ke Tibet, Yesus pergi ke India, Yesus pergi ke Asia, Yesus sebagai murid dan sebagai pengajar, belajar dan mengajar dengan orang-orang di sana, tokoh-tokoh agama di sana, dan banyak sekali hal-hal yang lain. Nah, itu dibuat di sebuah buku, dan sayangnya orang-orang yang tidak percaya Yesus dengan sungguh-sungguh menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini perlu kita ketahui, saudara. Sebab kalau kita tidak tahu, ini berbahaya. Kenapa? Karena Alkitab kita juga tidak menceritakan secara detail di mana Yesus berada waktu usia 13 sampai 30 sebelum dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, kalau kita belajar dari kebudayaan Yahudi, orang-orang Yahudi pada waktu zaman Yesus, maka saudara, ada tahapan-tahapan pendidikan Yahudi yang dimana Yesus ada di dalamnya. Kenapa saya katakan Yesus ada di dalamnya? Karena kalau dia tidak ada di dalamnya, dia tidak akan pernah bisa disebut rabi. Dia tidak pernah bisa disebut rabi. Kenapa? Karena orang yang mau jadi rabi, dia harus ikuti tahapan-tahapan pendidikan Yahudi ini. Ya, jadi kita lihat yang pertama adalah mikra. Nah, biasanya mulai di usia 5 tahun, anak-anak dilatih untuk membaca Taurat. Apa itu Taurat? Yaitu 5 kitab awal perjanjian lama kita. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi di usia 5 tahun ini, Yesus sudah dilatih untuk membaca hukum Taurat tersebut. Ini pelajaran buat kita, ya pasti hampir setiap kita terlambat ya, anak-anak kita sudah bukan lagi usia 5 tahun, mungkin ada yang masih usia 5 tahun, bagus, masih ada kesempatan untuk mulai gitu. Tapi intinya tidak ada kata terlambat, artinya apa? Yuk kita dorong anak-anak kita mulai baca Alkitab. Karena kehidupan orang Yahudi yang di mana Yesus juga ada di situ, karena Yesus juga orang Yahudi, ingat, Yusuf juga orang Yahudi, Maria juga orang Yahudi, dan pasti mereka hidup dalam kebudayaan Yahudi. Jadi waktu Yesus mulai usia 5 tahun, Yesus dilatih, diajar membaca ya 5 kitab itu. Makanya saudara, ketika Rasul Paulus ngomong
kepada Timotius sejak kecil, pada Timotius. Nah, Timotius juga hidup di keluarga Yahudi walaupun ayahnya Yunani, tapi ibunya dan neneknya adalah Yahudi yang pasti mempraktekkan hal ini. Jadi di usia 5 tahun, di Mikra. Yang kedua adalah Misna. Misna, mulai usia 10 tahun. Apa itu Misna? Nah, Misna adalah hukum lisan. Kalau lima kitab itu hukum tertulis, Taurat. Lalu ada hukum lisan, artinya apa? Yang menjelaskan arti dari kelima kitab itu. Jadi banyak sekali tuh dia. Tapi di usia mulai usia 10 tahun, Yesus diajarkan itu hukum lisan itu artinya apa dan lagi dan sebagainya. Makanya saudara ketika dia di usia 12 tahun, ketika dia ada di Bait Allah, dia bisa bertukar pikiran dengan para pemimpin agama pada waktu dan mereka takjub dari mana Yesus belajar. Nah ini dia. Kenapa? Karena di usia pendidikan Yahudi itu Yesus harus melewati fase-fase seperti itu. Dan yang ketiga adalah Talmud. Pada usia 13 tahun, zaman Yesus 12 tahun, ya sekarang sudah berubah lagi. Ya, Talmud itu mungkin bisa usianya bisa 14 dan sebagainya. Tapi pada umumnya inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di zaman Yesus pada waktu itu, Talmud. Nah, apa itu Talmud? Talmud adalah catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Jadi Yesus juga belajar nih tentang diskusi. Misalnya contoh, ada satu ayat di Perjanjian Lama, kitab Kejadian sampai Ulangan, lalu didiskusikan oleh para rabi. Nah itu ditulis. Bisa melahirkan sebuah etika atau sebuah hukum atau kebiasaan atau sejarah dan sebagainya. Dan itu harus dipelajari oleh Yesus di usia 12 tahun. Nah, setelah itu masuk kepada usia yang disebut Midras. Nah, pada usia 20 tahun. Jadi selama 7 tahun, Yesus belajar tentang Talmud. Lalu setelah dia masuk ke usia 20 tahun, Yesus belajar Midras. Apa itu? Nah, Midras adalah penelaan. Jadi belajar ditelaah, belajar ditafsirkan secara homiletik. Makanya Yesus bisa ngajar, bisa disebut rabi, bisa disebut guru, bahkan ketika dia kembali ke Nazaret, ke kampung halamannya, dia masuk ke tempat ibadah dan mulai mengajar di sana, orang-orang heran. Tapi karena Yesus dari Nazaret, mereka meragukan, bukankah ia ini anak Yusuf, anak tukang kayu? Nah, dari situ muncul Yesus bilang gini, nggak ada nabi yang dihormati di rumahnya sendiri. Nah, saudara, ini bukti bahwa ternyata Yesus dia mengikuti pendidikan Yahudi pada waktu itu, dan setelah lulus, saudara, Yesus umur 30 baru boleh mengajar di depan umum. Kalau dia tidak ngikutin ini, saudara, maka dia akan ditolak oleh semua orang. Kalau kita lihat dari perjalanan Yesus, yang menolak kan hanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tapi rakyat pada umumnya mengikuti dia. Kenapa, saudara? Karena Yesus dilatih, dipersiapkan untuk dia mulai boleh mengajar di usia 30 tahun. Nah, saudara, ini penting buat kita pelajari, saudara. Ternyata, saudara, di masa kecilnya Yesus, remaja sampai usia 30, Yesus itu belajar. Belajar hukum Taurat, belajar menafsirkannya. Makanya kalau saudara baca Good News hari-hari ini, yang kita mulai belajar tentang khotbah di bukit, Yesus itu tahu hukum-hukum Taurat. Kenapa? Karena dia belajar. Dia bukan asal mengajar saja, dia mengasihi. Dia bisa tahu menurut hukum ini, menurut adatmu, dan sebagainya. Nah, saudara, kenapa Yesus bisa lakukan seperti itu? Karena dia
belajar. Dan dia lulus. Nah, karena dia lulus, maka dia disebut rabi. Tidak semua orang yang bisa disebut rabi pada waktu itu, kecuali mereka lulus dalam tahapan pendidikan Yahudi. Ya, saya kasih contoh, murid-muridnya tidak lulus, sudah. Tidak lulus. Kenapa? Karena tidak ada di antara mereka yang disebut rabi. Tidak ada. Saudara boleh sebutkan 12 murid Yesus, nggak ada yang disebut rabi. Nah, kenapa? Karena murid-murid tersebut tidak lulus. Nah, biasanya kalau sudah usia 20 tahun, dia mau masuk level madrasah, midras, atau dia bantu orang tuanya kerja. Makanya murid-muridnya kan banyak menjadi penjala ikan. Kenapa? Karena orang tuanya menjadi penjala ikan. Tapi Yesus terus, saudara. Sambil dia bantu orang tuanya sebagai tukang kayu, tapi dia juga terus ikuti pendidikan-pendidikan yang ada pada waktu itu di pendidikan Yahudi, tahapan-tahapan. Nah, saudara, berarti keluarga rohani yang Yesus miliki dan keluarga jasmani yang Yesus miliki sangat berpusat sama kebenaran firman Tuhan. Sangat berpusat sama Taurat. Kalau kita bicara Taurat pada zaman itu, saudara, karena belum ada perjanjian baru. Nah, intinya, saudara, kalau keluarga kita mau mengalami pemulihan, nah kita harus praktekkan ini. Kita harus praktekkan identitas yang berasal dari kebenaran. Kita harus praktekkan kasih tanpa syarat yang berasalkan dari kebenaran. Kita harus berdasarkan afirmasi juga, mempraktekkan afirmasi berdasarkan kebenaran. Dan kita juga harus mengajarkan otoritas moral di tengah-tengah keluarga kita berdasarkan kebenaran. Dan karena Yesus sudah mempraktikkan ini, maka mau tidak mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau lihat hidup kita terus mengalami pemulihan, keluarga kita mengalami pemulihan, gereja lokal kita mengalami pemulihan, maka 4 hal penting itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar satu persatu. Baik, kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan hati bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah membukakan sebuah kebenaran tentang kehidupan Yesus, baik secara jasmani maupun rohani, terjadi kebenaran buat kami, Tuhan. Kami juga mau praktek baik di dalam keluarga jasmani kami maupun di dalam keluarga rohani kami. Terima kasih Bapak, biar kebenaran yang kami tahu pada malam hari ini termeterai dalam hati kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.